Sebanyak 26 TPS yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah menggelar pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang merupakan rekomendasi usulan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang oleh Komisi Pemilihan Umum digelar di 26 TPS yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang digelar setelah adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah atas ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Mulai minimnya pemahaman petugas mengenai ketentuan DPT dan DPK menjadi salah satu penyebab keluarnya rekomendasi pemungutan suara ulang. Potensi kerawanan pemilu sebelumnya telah dipetakan meski terabaikan oleh petugas. Totalnya 26 TPS. 26 TPS di 13 kabupaten. Mayoritas terjadi karena apa, Pak? Sama seperti ini? Sama, seperti itu ketentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus DPK namanya. Nah itu yang tidak memenuhi kriteria. Permasalahan kurang sosialisasi atau seperti apa sih, Pak? Saya melihat ini lebih pada faktor teknis. 26 TPS yang mendapat rekomendasi digelarnya pemungutan suara ulang di Jawa Tengah berada di 13 kabupaten kota yang berada di Jawa Tengah. Boyolali, Pemalang, dan Magelang dan Rembang merupakan TPS terbanyak yang harus menjalani pemungutan suara ulang. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan KPU Kota Bekasi untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. KPU Kota Bekasi kini masih lakukan pengkajian rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Buntut dugaan banyaknya kekurangan suara di sejumlah TPS pada pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu, KPU Kota Bekasi, Jawa Barat direkomendasikan untuk kembali menggelar pemungutan suara ulang di 3 TPS. Surat rekomendasi telah diterima KPU Kota Bekasi dan masih melakukan pengkajian untuk menentukan langkah rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Batas akhir bagi Kota KPU Bekasi untuk menggelar pemungutan suara ulang berlaku hingga 24 Februari 2024. Kalau berkaitan dengan pemungutan suara ulang, kami kan kemarin baru menerima surat rekomendasi ya dari Bawaslu, ada 2 atau 3 TPS di wilayah kerja Bekasi Timur. Hari ini kami akan rapat pleno, membahas, mengkaji, dan sebagainya. Baru nanti selanjutnya kami akan melakukan tindak lanjut. KPU Kota Bekasi belum dapat memastikan jenis suara pada pemilihan apa yang akan dilakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi perhitungan suara di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa ditunda. Penundaan dikeluarkan untuk memperbaiki data suara di aplikasi Sirekap yang berbeda dengan formulir C1 hasil perhitungan. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa ditunda KPU Kabupaten Tangerang. Penundaan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan lantaran data suara aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 plano hasil penghitungan. KPU Kabupaten Tangerang mengatakan sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C penghitungan sedang dilakukan. Bahwasanya arahan dari KPU RI untuk membersihkan data ekstrim yang masuk dalam Sirekap, karena image di dalam Sirekap dan angka itu berbeda. Mungkin perlu teman-teman ketahui juga, contohnya seperti info pemilu. Info pemilu kan ada beberapa suara yang di angka 800, di angka 1000 gitu kan. Nah, itu tugas kami untuk membersihkan data itu agar akurat. Setelah proses perbaikan data di aplikasi Sirekap selesai, pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan akan dilakukan hari ini 20 Februari hingga 3 Maret 2024. KPU Kabupaten Tangerang menyebut aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap kini sedang diperbaiki sehingga tidak kembali bermasalah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Air Marani, iNews melaporkan.
KPU Provinsi Bali memutuskan untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Langkah tersebut diambil karena saat ini masih dilakukan proses sinkronisasi hasil penghitungan surat suara TPS dengan hasil yang tercantum di aplikasi Sirekap. Banyaknya keluhan akan ketidakcocokan hasil penghitungan pada aplikasi Sirekap membuat KPU lakukan sinkronisasi hasil penghitungan surat suara TPS dengan hasil input pada aplikasi Sirekap. Surat edaran penghentian sementara proses rekapitulasi berlaku untuk 57 kecamatan di seluruh wilayah Bali. Terkait kritikan hasil, nah ini KPU sedang melakukan proses perbaikan sistem, melakukan proses sinkronisasi data sesuai dengan hasil yang ada di TPS. Jadi ada proses pembacaan ulang angka numerik di C hasil di tiap-tiap TPS, jadi ada proses perbaikan. Nanti semoga kami juga sudah menghentikan proses rekapitulasi di kecamatan untuk proses sinkronisasi itu. Sinkronisasi akan berjalan lancar hingga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat kembali dilanjutkan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Salah satu tim sukses caleg DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, datangi warga minta uang pemberiannya dikembalikan. Bawaslu selidiki dugaan adanya praktik money politik di Dapil 3 Nrekang. Pak Nina, Bapak Hadi, Mama Hadi, Papa Anto, Nenek, Papa. Iya, udah. Viral di media sosial, seorang yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, mendatangi rumah warga. Ia meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. Saat meminta uang, anggota tim sukses ini sempat cekcok dengan warga. Bawaslu Nrekang langsung menyelidiki dugaan praktik money politik di Dapil Nrekang 3, Desa Pana, Kecamatan Ala, Nrekang, Sulawesi Selatan. Dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya, namun kita masih melakukan pengkajian lebih dalam terkait itu. Di Dapil 3 Nrekang ada 2 caleg bernama Umar yang berkompetisi dalam pemilu 2024. Rencananya, keduanya akan diperiksa Bawaslu terkait dugaan money politik. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 70 petugas pengawal pemilu meninggal dunia. 42 diantaranya merupakan petugas KPPS. Puluhan petugas ini diduga kelelahan selama penyelenggaraan pemilu. Sejumlah anggota keluarga membawa jenazah Muhammad Fahri Ardiansyah dari Rumah Sakit Haji Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota KPPS yang bertugas di TPS 12 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar ini meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya almarhum sempat mengeluhkan demam saat pencoblosan 14 Februari lalu. Sejumlah tetangga mendatangi rumah duka untuk melayat almarhum Suryadi, Ketua PPS Desa Banyuayu, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sebelum meninggal, almarhum sempat mengeluh pusing dan muntah saat mengawasi pencoblosan. Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, hingga tanggal 18 Februari, sebanyak 71 petugas pengawal pemilu meninggal dunia. Dari total tersebut, penyumbang kasus kematian terbanyak berasal dari anggota KPPS, sebanyak 42 orang. Dalam catatan kami, yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.